Oke, pada tutorial ini kita akan membahas tentang jenis data. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa data yang akan kita lakukan analisis dan kita visualisasikan. Sehingga kita harus tahu apa saja jenis data yang bisa untuk kita visualisasikan. Oke, nah ini adalah sebuah objek ya, sebuah pisang goreng ya, untuk atau mengingatkan kembali kita tentang data. Jadi kalau kita dihadapkan dalam sebuah objek, maka pasti di dalam objek itu ada ukuran-ukuran yang bisa diambil datanya ya, variabel-variabel atau data yang bisa kemudian diambil terkait dengan sebuah objek tersebut. Nah, jika kita diberikan sebuah objek berupa pisang goreng ya misalnya, maka di sini, bisa diambil sebuah data tentang warnanya, kemudian mungkin jumlahnya, bisa juga beratnya ketika ditimbang ya, bisa juga rasanya, kemudian juga bisa, harganya. Nah, dan memungkinkan akan banyak hal lain yang bisa diukur, hal lain yang bisa diambil dari data, pisang goreng ini. Nah, jenis data sebenarnya ada 2 ya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bergantung pada kualitas dari suatu objek, bisa dalam bentuk kata, gambar, atau simbol. Sehingga data kualitatif itu sifatnya subjektif, didasarkan pada hasilnya dapat diartikan berbeda sesuai dengan persepsi dari orang yang membacanya. Sedangkan data kuantitatif cenderung lebih objektif. Jadi data kuantitatif bisa dibuat dalam bentuk angka yang didapatkan dari hasil pengukuran atau mungkin observasi yang, berbeda dengan data kualitatif. Sehingga memang lebih cenderung objektif karena hasilnya tidak bisa ditafsirkan, berbeda, dengan orang lain. Jadi hasilnya ditafsirkan sama. Karena dia sebuah objek yang bisa diukur. Sehingga kalau data pisang goreng tadi yang termasuk kualitatif adalah warnanya ya, kemudian dan juga rasanya. Jadi ketika seseorang itu ditanya warnanya apa, mungkin ada yang mengatakan kuning, ada yang mengatakan coklat, ada yang mengatakan kuning kecoklatan, ada yang mengatakan mungkin kalau yang agak gosong gitu ya, warnanya hitam dan seterusnya. Bisa juga dengan rasanya, ada yang terlalu manis, ada yang mungkin mengatakan, terlalu, kurang garamnya dan seterusnya ya. Jadi dari sisi rasa ini bersifat kualitatif. Sedangkan dari sisi kuantitatif, data kuantitatif yang diambil dari objek pisang goreng adalah jumlahnya. Jadi kalau di sini jelas terhitung ada 4 pisang goreng. Kemudian beratnya yang itu bisa ditimbang misalnya sekian gram gitu ya. Kemudian harganya yang itu jelas tertera, misalnya harganya Rp2.000 per biji. Ini adalah sebuah data kuantitatif yang, objektif ya, karena ada ukuran yang jelas ya. Nah, begitu pula dengan status gizi mahasiswa. Kalau kita pahami tentang sebuah status gizi, di situ ada variabel karena dia mahasiswa, dia punya NIM, misalnya nomor induk mahasiswa. Kemudian untuk menghitung status gizi ada berat badan, juga tinggi badan. Karena status gizi rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya, sehingga yang diperlukan adalah berat badan dan juga data tinggi badan. Kemudian indeks massa tubuh IMT ya namanya. Jadi untuk mengukur IMT tadi sudah saya sampaikan adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kemudian baru bisa dihitung status gizinya. Dari indeks massa tubuh ini, dari IMT-nya itu bisa dikategorikan status gizinya apa sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan atau WHO. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin karena ada pembedaan antara penghitungan indeks massa tubuh untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dari sini semua data ini adalah data kuantitatif yang kita tidak, memungkinkan satu responden dengan responden yang lain untuk, berpersepsi berbeda tentang data ini. Jadi ini sebuah data eksak yang bisa untuk kemudian dilakukan visualisasinya. Sehingga ketika Anda memiliki data kualitatif, agar bisa dibuat visualisasi datanya, perlu untuk diubah ke dalam kuantitatif misalnya, kalau yang sebelumnya adalah data pisang goreng berkaitan dengan warna, maka
tidak dibuat responden itu menjawab seenaknya saja, tetapi dibuat option misalnya A, kuning begitu ya, B, coklat, C, kuning kecoklatan misalnya. Sehingga, responden ketika menjawab feedback dari peneliti gitu ya, kita yang ingin mencari data itu, sifatnya adalah sudah sebuah option. Nah, kalau sudah sebuah option, nanti pasti akan ada jawaban yang pasti, kalau tidak A, B, atau C, dan harus menjawab misalnya, begitu ya. Nah, jadi yang akan kita buat nantinya, visualisasi datanya adalah sebuah data yang memang di situ mencerminkan sebuah angka, atau dia adalah sebuah data yang sudah jelas, yang sudah jelas terdeskripsi. Jadi misalnya kalau jenis kelamin, mungkin bisa dibuat kategori 1, 2 atau ditulis laki perempuan. Jadi nanti akan bisa dibuat visualisasinya dengan bagus. Untuk data-data kualitatif yang itu sebuah paragraf yang, banyak ya, terus kemudian sebuah cerita, itu akan kesulitan ketika dibuat visualisasinya. Salah satu caranya adalah dengan mengubahnya menjadi sebuah, data kuantitatif ya, dengan memberikan option tertentu sehingga memang jawaban dari responden itu ada batasannya. Kita bertemu lagi dalam tutorial selanjutnya.